Oke, baik teman-teman, di sini kembali lagi kita akan bahas terkait kondisi yang selama ini terjadi di sekitar kita. Kembali lagi bersama kami HNS Project. Ada aku, Gret, ada Pael, ada Bang Amin, ada Glenn, dan kami akan membahas terkait Soeharto yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada hari ini, pada video hari ini di tag tanggal 10 November tahun 2025. Jadi bagaimana pandangannya Bang Amin terkait Soeharto yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional, sebagai seseorang yang pada isunya beredar melakukan banyak pelanggaran HAM, nepotisme, banyak kasus seperti korupsi, KKN lah sebutannya itu kan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu gimana Bang Amin sendiri meninjau dari sisi historisnya, dari sejarahnya? Untuk mengenai kasus Soeharto misalnya untuk dinyatakan sebagai pahlawan nasional, di mana pada tahun ini ada sekitar 10 orang yang dinyatakan diusung untuk jadi pahlawan nasional. Di antaranya ada Soeharto, Gus Dur, ada Jenderal Sarwoedi Wibowo, dan Persinah. Dan 6 lainnya ya? Ya, 6 lainnya. Dari Batak tuh ada. Ya, ada. Dan menurut saya Soeharto dan Persinah sangat tidak rasional untuk disandingkan. Pertama, itu banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di zaman Soeharto, terutama pada tahun 1965, 1966, di mana terjadi pembersihan kaum-kaum yang dituduhkan komunis, di mana sekitar 1 juta sampai 33 juta orang yang dinyatakan meninggal atau hilang. Dan berlanjut pada sekitar tahun 70-an, di mana ada kasus di Jakarta, terutama penggusuran mengenai lahan di Taman Mini Indonesia Indah, di mana proyek itu yang dijalankan oleh Ibu Tien Soeharto, di mana banyak sekali warga Jakarta yang diusir dari kampung halamannya sendiri. Dan berlanjut pada kasus-kasus 82, di mana pada kasus 82 sampai 85 ada kasus Petrus, di mana orang-orang yang diduga sebagai tindak kriminal atau pencuri atau seorang preman tangkap atau dihilangkan secara paksa atau langsung dipidol di tempat. Nah, di sekitar 200-an lebih kalau nggak salah yang terkena penjaringan Petrus, di mana pada waktu itu jenderalnya Ali Murtopo. Ya, Ali Murtopo, dan berlanjut ke Jenderal LB Murdani. Dan pada tahun 1989 di Aceh terdapat daerah operasi militer, di mana di Aceh itu banyak sekali juga kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama di rumah gedong, di mana masa-masa yang diduga atau di gerombolan antek-antek yang diduga terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka, di mana terdapat sekitar hampir 1000-an kalau tidak salah yang menjadi korban di rumah gedong itu. Dan sampai sekarang rumah gedong itu dihancurkan, diratakan oleh tanah, dan dihapuskan oleh sejarah. Nah, itu yang sangat menyedihkan sekali. Dan berlanjut ke kasus Marsinah kalau tidak salah tahun 93, di mana kasus Marsinah ini seorang buruh pabrik di perusahaan jam di Sidoarjo, di mana beliau itu turut juga mengadakan konsolidasi bersama para buruh-buruh pabrik untuk kenaikan taraf hidup dan kenaikan harga gaji mereka di pabrik itu, di mana dalam hal buruh yang menuntut gaji dan hak layakan mereka sendiri. Tapi tragisnya Marsinah ini meninggal, dan diduga ada seruan-seruan dari rejim mungkin, dan dinyatakan Marsinah hilang beberapa hari dan ditemukan di Nganjuk kalau tidak salah, dan meninggal dalam keadaan tragis, di mana pas diuji forensik beliau meninggal yang kelaminnya ditusuk pakai, yang diduga yang melakukan itu tentara. Berarti memang sangat tidak rasional. Ya, itu kayaknya. Dan pada tahun 1997-98 banyak juga ya kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama penghilangan orang-orang secara paksa,
terutama mereka yang kritis-kritis, dan sampai sekarang belum ditemukan juga, termasuk biji tukul yang dinyatakan hilang sampai sekarang tak tahu rimbanya. Ya, jadi ternyata memang semengerikan itu ya, seseram itu. Orde Baru di zaman pemerintahannya Soeharto, banyak aktivis yang dibungkam, banyak pejuang-pejuang hak asasi manusia yang kematiannya ditutup-tutupi gitu. Nah, kalau melihat ini kan, kalau dari pandangan Bang Amin secara historis ini sangat tidak rasional nih, Glenn, kalau misalnya Soeharto dijadikan sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau dari segi hukum lah, kalau kita melihat apakah tindakan bahwa Soeharto ini dijadikan pahlawan nasional ini bisa dibenarkan? Sebenarnya kalau misalnya berbicara secara perspektif hukum ya teman-teman, kita nggak udah bersepakat pasti nggak sangat tidak layak. Layaknya atau tidak, sangat tidak. Nah, masalah cara yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemberian gelar itu, sebenarnya gini teman-teman, pemberian gelar pahlawan itu sifatnya diberikan pemerintah. Kalau kata Rocky Gerung, ya kita menarik ke belakang itu menurut siapa pengkhianatnya, menurut siapa pahlawannya. Kalau kita lihat pahlawannya siapa, mau jadi apa negara ini? Mau jadi negara di ini, utopia, negara-negara superhero. Nah, itu pertama kalau kita mengacu. Tapi lepas daripada itu, beberapa pejuang-pejuang lainnya yang masuk dalam list itu sepakat. Cuma bukan kita ini bukan berbicara kita punya sentimen ya, kita punya sentimen. Tapi kalau misalnya kita mau menyamaratakan antara bangunan dari masih Soeharto, dia kan bawa bangunan segala macam. Ya, bagi beberapa orang itu kan dia dari seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa ini sekarang nyawa, diberikan nyawa. Iya. Nyawa sama diberikan bangunan. Terlepas apapun ideologi yang kita anut ya, terlepas dari golongan manapun, kalau misalnya sudah menyangkut nyawa, ya ini memang nggak etis lagi jadi jika dikatakan. Sangat-sangat tidak berimbang lah. Betul. Kalau memang ini gelar pahlawan diganti jadi gelar pengkhianat, aku sepakat. Soeharto jadi itu. Nah. Ya. Cuman kita juga harus bisa melihat kan teman-teman, di sini ada beberapa hal dalam perspektif hukum bisa kita lihat. Pertama, berbicara tentang ini, hadirnya undang-undang penanaman modal asing di zaman Soeharto. Nah, hadirnya undang-undang penanaman modal asing di zaman Soeharto ini itu bisa dilihat menciptakan produktivitas tingkat tinggi. Harapannya adalah menambah investor atau aset-aset kita ya dikembangkan atau di maintenance lah istilahnya. Nah, cuman kita bisa lihat pada konteks pada nyatanya pada itu kan investor yang datang. Malah hadirnya penanaman modal asing ini hanya menciptakan masalah-masalah baru dari lubang. Ya, membuka keran sampai saat ini, sehingga ya kita lihat sendiri bagaimana Prabowo ini menerima tawaran untuk memberikan 19% untuk impor ke asing kan, karena keran asing itu dibuka sebesar-besarnya di zaman Soeharto. Kalau setelah berbicara tentang manuvernya lah, manuver hukum ini sama persis sekali dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo di zaman sekarang. Prabowo bisa sama persis, otot, lagi ongkos. Kita bisa lihat tiga manuver ini yang paling pas.